Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau melihat bagaimana kita terus diajar untuk mendekat kepada Tuhan sebagai anak-anaknya. Dan di dalam Ibrani 12 ayat ke-9 dikatakan, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, ayah kita yang biologis yang di dunia ini. Kita beroleh ganjaran atau disiplin dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Jadi karena kita ini adalah makhluk roh, maka kita ini juga mempunyai Bapa dari roh kita, yaitu Bapa yang di surga. Jadi di sini berkata kita beroleh ganjaran. Kata ganjaran di sini diartikan sebagai instruksi atau koreksi. Nah, di sini kita diminta oleh Tuhan bahwa kita perlu lebih taat kepada Bapa dari roh kita. Jadi yang pertama kita belajar kita menjadi anak, kita perlu punya roh anak. Apa itu roh anak? Roh anak adalah roh yang mau diajar. Selama kita menjadi seorang anak, maka anak itu perlu dididik, diajari, bahkan terus-menerus berulang-ulang diberitahu hal yang benar. Nah, untuk itulah Tuhan ingin kita semua, berapapun usia kita, berapapun sukses hidup kita tetap perlu menjaga yang namanya roh anak. Karena Tuhan berkata, kalau kamu tidak menjadi seperti seorang anak kecil, kamu tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Karena itu kita perlu menjaga hidup kita punya roh anak yang mau selalu diajar, mau dikoreksi, mau dididik, diberitahu kalau kita salah. Nah, seringkali kalau kita sudah menjadi pemimpin, kita punya hidup yang sukses, untuk menerima koreksi itu sesuatu yang tidak mudah. Tapi itulah yang Tuhan minta dari saudara dan saya, kita perlu punya roh anak yang mau dididik. Yang kedua adalah bagaimana roh anak ini harus sejalan dengan yang namanya mendengar. Kalau kita mau dididik, kita mau menerima disiplin dari Tuhan, koreksi, maka kita perlu kemampuan untuk mendengar. Tanpa kita mendengar, menangkap, kita nggak akan bisa mendapatkan disiplinnya apa, koreksinya apa. Karena itu mari kita setiap hari kita meminta Tuhan, beri aku telinga yang terbuka, telinga yang mendengar, mata yang melihat. Ya, jadi kalau seseorang tidak bisa mendengar dengan telinganya, maka dia melihat dengan matanya. Tapi Tuhan minta dua ini supaya terbuka. Mata yang melihat, telinga yang mendengar. Itulah telinga dan mata seorang murid yang mau dididik. Karena itu mari kita seperti domba Tuhan. Kalau Tuhan berkata, aku ini gembala, aku panggil domba-domba satu persatu dengan nama mereka. Tuhan mengenal kita dengan nama kita. Dari antara sekian miliar orang, Tuhan kenal pribadi Anda, nama saudara Tuhan kenal. Dan Tuhan berkata, domba-dombaku mendengar suaraku dan mereka mengikut aku. Jadi kalau kita mau mengikut Tuhan, nomor satu kita harus bisa mendengar suara Tuhan. Mari minta anugerah Tuhan, Tuhan bukakan telingaku untuk mendengar. Aku mau dididik, aku mau dikoreksi. Kita mau taruh hati kita setelah kita mendengar. Kita menerima dengan hati yang rendah. Kita menerima segala koreksi. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Dalam segala yang terjadi dalam kehidupan kita, baik itu baik maupun yang tidak baik yang terjadi dalam hidup kita, kita belajar. Bukan kita menunjuk, oh itu karena si A, oh itu kamu perlu berubah, kamu sih masalahnya. Tapi ketika kita menerima hal-hal yang terjadi dalam hidup, kita mau berkata, Tuhan, apa yang saya perlu belajar dari hal ini? Apa yang aku perlu ubah? Apa yang Tuhan mau sampaikan? Lewat penyakit saya, lewat kesukaran saya, lewat masalah yang saya hadapi, apa yang Tuhan mau sampaikan? Biar kita terus menjaga roh anak itu dalam hidup kita. Tuhan memberkati.